Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, apa kabarnya hari ini? Siang Bu. Alhamdulillah. Sehat semuanya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan kemudahan. Silakan ketua kelas Mas Rifki bisa minta tolong dipimpin doanya. Baik, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sekarang Ibu absen dulu. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya ya, lengkap. Berarti tidak ada yang sakit. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu, ada yang masih ingat materi sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya Bu, Silakan Mbak Amel. menjauhi perbuatan zina. Betul sekali, menjauhi perbuatan zina. Kemudian pengertian dari perbuatan zina itu apa? Ada yang masih ingat? Hubungan perempuan yang sudah jadi bersama dengan perzinaan yang tak sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian dalilnya ada pada surat apa? Surat Al-Isra ayat 32. Nah, kalau kemarin kita udah belajar tentang perbuatan zina, itu termasuknya akhlak apa? Tercela atau terpuji? Tercela. Nah, sekarang kita akan belajar tentang akhlak. Akhlak mazmumah yaitu tercela dan akhlak mahmudah yaitu terpuji. Nah, tapi di sini kita akan fokus ke tiga, yaitu ada ghadab, takabur, dan hasad. Dari ketiga istilah ini ada yang baru mendengar atau udah pernah mendengar sebelumnya? Ya, jadi emang ini dari bahasa Arab. Ghadab yaitu artinya marah, takabur, Sombong, hasad, iri, dan dengki. Sebelum lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dari ghadab, takabur, dan hasad dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan pendapatnya cara mengatasi akhlak mazmumah dan cara menumbuhkan akhlak mahmudah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menjawab pertanyaan interaktif dari permainan Cam-Cam Challenge. Nah, nanti kita akan bermain tentang Cam-Cam Challenge. Tapi nanti Ibu akan jelaskan nanti saja, kita fokus ke materi dulu. Oke? Oke, sekarang masuk ke materi inti. Tapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu, mengapa menjaga sikap itu sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang harmonis di lingkungan masyarakat? Saya Bu. Silakan Mbak Feby. Karena akhlak mulia membuat kita saling menghormati dan bekerja sama sehingga hidup jadi damai dan rukun. Pintar sekali jawabannya Mbak Feby. Tepuk tangan dulu. Jadi memang akhlak itu menjadi sebuah dasar atau fondasi untuk menciptakan hidup yang damai seperti itu. Kemudian yang kedua, Ibu mau tanya, kenapa Islam itu mengajarkan kita untuk menjauhi akhlak tercela? Ada yang bisa menjawab? Silakan Mbak Farhanan. Karena sifat tercela seperti marah berlebihan, sombong, dan iri itu bisa merusak hubungan dan membuat hidup kita tidak bahagia. Tepat sekali jawabannya Mbak Farhanan. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi memang menjauhi akhlak tercela itu sangat penting untuk menjaga ukhuwah Islamiyah juga seperti itu. Masuk ke materi inti. Ada pengertian dari akhlak secara bahasa itu apa? Budi pekerti atau kelakuan seseorang. Kemudian secara istilah, kumpulan sifat yang dimiliki seseorang melahirkan berbuat baik dan buruk. Seperti yang dijelaskan, dalam Islam tadi ada dua, akhlak mazmumah dan akhlak mahmudah, akhlak tercela dan akhlak terpuji. Sekarang ada yang bisa menjelaskan pengertian dari akhlak mazmumah? Ada yang bisa menjelaskan atau tidak? Silakan Mbak Deva. Segala tindakan, perbuatan, atau sifat yang buruk dan tidak dibenarkan oleh agama yang dapat menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Tepat sekali jawabannya Mbak Deva. Pertanyaan tadi ya. Nah, apa pengertian dari akhlak mazmumah? Nah,
sekarang akhlak pemuda ada yang bisa menjelaskan. Ayo. Silakan Mas Rizky. Ya, akhlak muda adalah segala tindakan, perbuatan atau sifat yang baik dan dibenarkan oleh agama yang mencerminkan kesempurnaan dan kesucian dalam diri seseorang. Kita sekali jawabannya Mas Rizky. Aplaus lagi untuk Mas Rizky. Kita ini pengertian dari akhlak mazmumah dan akhlak pemuda. Tadi udah tampil 3 macam-macam akhlak mazmumah. Godot, pengertian dari godot itu apa? Kita bisa menjawab? Ya, Mas Rizky silakan. Godok adalah emosi yang tidak terkendali sehingga menimbulkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Betul sekali jawabannya Mas Rizky. Tepuk tangan lagi. Kalau dari godot, akhlak mudahnya apa? Lawannya. Nah, sabar itu apa sih? Menahan diri dari amarah, rasa tergesa-gesa menghadapi ujian seperti itu. Nah, contohnya dari godot itu apa? Misalnya nih Mas Rizky dapat ulangan nilainya jelek gitu ya, terus dia langsung bentak gurunya gitu, nggak terima kok nilainya jelek. Nah, misalnya marah itu nggak apa-apa wajar, tapi jangan sampai memperburuk keadaan. Kita bisa kontrol diri dengan cara diam diri dulu 3-7 detik. Terus misalnya posisinya lagi berdiri, ganti posisi jadi duduk. Terus sebaliknya, kita juga bisa ambil air wudhu dan berzikir seperti itu. Kemudian yang kedua, ada takabur atau sombong. Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Silakan Mbak Amel. Takabur itu adalah sikap merasa diri lebih hebat dari orang lain dan merendahkan orang lain. Tepat sekali jawabannya Mbak Amel. Jadi lawan dari sombong itu apa? Lawan mudahnya. Lawannya. Artinya apa? Menghargai orang lain. Contohnya apa ini? Misalnya Amel merasa sangat percaya diri, dirinya pintar sehingga tidak ingin diajak kerja kelompok seperti itu. Aslinya nggak apa-apa ya kita merasa percaya diri, tapi hati-hati jangan sampai sombong seperti itu. Ya, tidak Mbak Amel, ini hanya contoh ya. Nah, kemudian cara mengatasinya gimana? Kita perlu menyadari bahwa semua itu pemberian dari Allah, ya, tidak ada yang namanya usaha murni dari kita sendiri seperti itu. Yang terakhir ada hasad. Ada yang bisa menjelaskan pengertian dari hasad? Silakan Mbak Ica. Hasad atau iri adalah sikap tidak senang jika orang lain mendapatkan nikmat dan ada keinginan agar nikmatnya tersebut hilang. Ya, bagus sekali jawabannya Mbak Ica. Tepuk tangan. Lawan dari hasad, kalau mudahnya itu apa? Bersyukur, menerima apa adanya dan merasa cukup atas nikmat yang Allah berikan. Contoh dari hasad nih, misalnya Mbak Ica merasa kecewa dirinya tidak terpilih ketua OSIS sehingga menjelek-jelekan temannya yang terpilih dengan dia menggulingkan dari jabatannya itu. Nah, barangkali kesempatan emas yang Mbak Ica itu ada di tempat lain, kita ambil hikmahnya seperti itu ya. Nah, caranya gimana? Melatih dengan qanaah dan bersyukur. Kita berterima kasih dari hal-hal kecil yang Allah berikan seperti itu. Sampai sini paham? Ada yang ingin ditanyakan? Yang gak ngantuk, fresh dan semangat. Sekarang kita akan bermain cam-cam-cam challenge. Udah pernah main cam-cam challenge? Belum. Amel sudah. Gimana itu permainannya? Ini gini. Nah, jadi aturan mainnya, ibu akan bagi menjadi 2 kelompok, ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Namanya kelompok telur balado dan telur kecap. Ya, nanti ibu bagi sesuai urut absen. Nih, telur kecap ada Mas Rifki, Mbak Rifti, Mbak Laili, Mbak Amel, dan Mbak Farhana. Kemudian yang kelompok telur balado ada Mas Rizky, Mas Iron, Mbak Ica, Mbak Deva, dan Mbak Febi. Seperti itu. Nah, nanti kalian main cam-cam challenge-nya itu kalian berkelompok, nanti berlawanan gini ya, berlawanan. Terus nanti yang paling depan salah. Nanti apa namanya? Yang kelompok yang menang nanti akan menjadi penunjuk arah. Kemudian yang kelompok yang kalah akan menjadi pemaling wajah seperti itu. Tapi nanti kalian harus memperhatikan tangan
tangannya arahnya kemana. Tapi cap yang ketiga kalian harus menghindar. Jadi kalau misalnya sama kalian menang, kalau beda salah balik. Kalau beda kalian menang, nah kalian kalah. Ada yang bingung nggak? Kalau bingung kita kasih contoh videonya. Boleh Bu, contoh. Sebentar ya. Sebentar. Seperti ini. Gini. Ya? Mas sekarang tahu nggak? Itu dipukul beneran Bu. Enggak, nanti. Nah, bentar. Oke, Pak. Ya. Paham? Nah, nanti cam-camnya pakai ini, tapi mukulnya nggak pakai ini. Sakit ya. Nggak pakai apa-apa. Nanti kelompok yang kalah akan menjawab pertanyaan dari ini telur berdebat. Ini nanti ini kan gambar telur ya. Nanti kalian jawab pertanyaan dari sini. Tapi sebelum kalian jawab, kalian wajib mengekspresikan seperti gambar telur yang ada di sini. Ya? Wajib. Oke? Tapi sebelum kalian ngambil telur ini, kalian ambil amplop dulu. Kalian dapat gambar yang mana? Seperti itu. Kalian di dalamnya tuh ada gambar telurnya gitu ya. Kayak gini. Misalnya dapat ini, berarti ambil telurnya yang gambarnya sama. Kayak di sini. Paham? Ayo bisa kumpul dulu sama kelompoknya. Perwakilan gunting batu kertas dulu. Siapa yang main duluan? Ayo. Kamu risau dong. Gunting batu kertas. Aku mau sampai duluan. Pokoknya siapa yang menang? Berarti tiga kali. Tiga kali. Pokoknya siapa? Iya. Ya, mujur ke sini. Tahu mujur nggak? Barisnya gini. Nah, pasti mungkin ya. Sini. Biar, nah, Mas Rifki sini. Jangan enak ya. Takut. Tapi kapan Bu? Nah, tunggu instruksinya itu. Apa aja? Boleh ke atas apa samping dong? Bebas, atas, bawah, kanan, kiri. samping. Ya. Udah dulu. Ini foto skornya. Ini kalau balon dulu mana yang ini? Ini yang ke satu. Oke. 1, 2, 3, mulai. Jam. Ini aman. Ganti. Ganti. Halo. Cam. Jangan dong. Iya kalah. Eca. Lagi. Cam. Oh ya, ulang. Ayo, 1, 2, 3. Ya benar. Kalian harus memperhatikan ya, memperhatikan curang kalah. Harus diperhatiin, ayo. Cam. Ayo lagi. Jam. Balada suren. Nanti kan gantian. Waduh. Ya gini. Konsentrasi biar gak kalah ya. Konsentrasi. Yuk, 1, 2, 3. Cam. Ya. Ini udah berapa menit ya tadi? Dua dia. Ayo kita lagi. Jam. Lanjut.
Kalau lawannya kalau lawan arah Ya udah, akhirnya. Depan sana, ya. Dilihat ya, dilihat. Saya ini dalam kepalanya. Ya, pakai itu. Belum. Oke. Rifki belum. Semi go. Yo, 1, 2, 3. Telur kecap ada 8. Ya, ini kekalahan ya, ada 8 poin. Ini maksudnya kalahnya 8 banyaknya ya. Gantian, sekarang gantian si kelompok telur balado yang main. Yuk, mulai. 1, 2, 3. Jam. Lagi. Ya. Boleh dong. Kalau dari kelompok. Lagi. Sambil murah. Jam. Oke, 1. Lagi 2 kali lagi main. Ini bagaimana? Ayo. Jam. Oke, lanjut. Mbak Ica. Jam. Kurang banget Ica sama Jeva. Mbak Laili. Jam. Itu, lagi yuk. Ayo. Ronde lagi. Oke, Mas Kecil. Jam. Kalah, Bu. Kali lagi. Ayo. Kalah tulis 2. Mereka bisa loh. Sudah semua ini berarti ya? Oke, ketahuan yang kalah telur kecap. Kembali ke tempat. Telur kecap tetap di sini. Ya. Jawab pertanyaan. Oke. Jawab pertanyaan dari geser Mbak Iti ke sana. Kalian ambil amplop terlebih dahulu. Ini amplopnya. Nih, kalian pilih. Mau yang mana? Bisu. Udah dibuka? Langsung Iya, ini pertanyaannya di sini kan. Boleh ngambil sekarang. Ya, kita dapat gambar apa? Ditunjukin dong ke teman-temannya. Nangis menangis. Iya. Oke, gambar yang ini gambar apa? Yang sama. Nah, yang ini. Itu gambar apa yang mana? Yang ini. Ya. Tunjukin ke teman-temannya. Yang ini ganteng banget ya Allah. Sudah? Sudah. Yo, yang pertama kali menjawab pertanyaan siapa? Rifki itu. Ya, yuk. Ekspresinya, Bu. Ekspresi dulu ya. Ya. Ekspresinya gimana itu? Sedih. Gimana ekspresi sedihmu? Iya, dari pertanyaannya. Sebutkan satu contoh perilaku rendah hati di sekolah. Contohnya memberi kesempatan orang lain untuk mengungkapkan pendapatnya. Bebas sekali jawabannya. Lanjut. Ekspresi. Ekspresimu gimana Mbak Laili? Gimana itu? Marah. Apa pertanyaannya? Mengapa sifat tawadhu penting dalam kehidupan sosial? Karena membuat kita mudah bergaul, disukai orang lain, dan tidak merendahkan antar sesama.
Nah gitu, pokoknya gitu. Apa pertanyaannya? Kalau kamu sedang sangat marah, disuruh menahan diri, apa yang akan kamu lakukan? Tahan nafas, dalam-dalam. Hembuskan, rekaman lagi dulu. Kayaknya yang paling sering marah Mbak Amel ya di sini. Kalau nggak pernah ya apa tuh pertanyaannya? Oke, ini dulu. Stresnya gimana? Asik. Pertanyaannya. Ceritakan pengalamanmu saat merasa iri dengan orang lain dan bagaimana cara kamu menghadapinya. Saya merasa iri ke teman saya karena mendapat hadiah dari guru. Cara saya menghadapinya, saya ikut ke kamar mandi untuk berwudu. Ini Bu, gimana itu? Selimut Oke, gimana pertanyaannya? Apa gaya tak kabur dalam proses belajar di sekolah? Membuat siswa enggan menerima masukan, meremehkan kebijakan guru, dan menghambat perkembangan diri karena merasa sudah paling tahu. Pintar, tepuk tangan itu untuk Bagaimana pembelajaran sama ibu? Perasaannya senang, sedih, capek, marah? Seru? Oke. Kita simpulkan bareng-bareng nanti kita belajar tentang apa aja? Godok tadinya. Oke. Minggu depan kita akan belajar mengenai adab. Ya, jadi kita belajar perbedaan akhlak dan adab, karena hari ini kita udah belajar tentang akhlak seperti itu. Tidak ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin bertanya? Oke. Silakan bisa dipimpin doa penutupnya Mas Vicky. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.